What's up the Chelsea? Welcome back to CBC. Welcome back to Chelsea Bola Channel. How are you guys? I hope all of you doing well today. Ya, meskipun hasil tidak sesuai apa yang kita harapkan, tapi jangan putus asa, jangan patah semangat karena di next match ya, kita akan melawan Fulham dan kita akan menutup paruh musim kali ini saat melawan Ipswich Town di tanggal 31 Desember nanti. Oke, jumpa lagi di episode ke-140 di channel CBC ini. Sebelum kita lanjut, pastikan teman-teman sudah mengklik tombol like dan juga buat teman-teman yang baru dapat juga mengklik tombol subscribe. Oke, tentu saja di episode kali ini kita akan membahas review match antara Everton versus Chelsea. So, without further ado, let's get started. Oke, kita langsung masuk saja ke line up. Ya, di right center back ada Axel Disasi. Surprise, surprise. Disasi Tosin, our center back di Conference League kali ini turun di Premier League, guys. Dan Tosin di central center back. Kemudian left center back Levi Colwill, inverted left back Malo Gusto. Ya, misteri itu terpecahkan akhirnya. Siapa yang mengisi dari posisi Cucurella? Malo Gusto dengan tetap memasang di posisinya Cucurella di inverted left back. Jadi Malo Gusto ini sudah out of position di left back, mestinya dia itu di right back. Dan dua kali dia out of position dan dia ditempatkan sebagai inverted left back untuk mengisi posisi diamond di midfielder. Dua kali salah posisi. Ampun dah. Next, defensive midfielder Caicedo, box to box Enzo Fernandez, Pedro Neto right winger, Cole Palmer attacking mid, Jadon Sancho left winger dan juga striker Nicholas Jackson. Oke, kalau dari performance kita patut mengapresiasi our keeper Robert Sanchez ya. Big appreciate for Jadon Sanchez, Roberto Sanchez yang sudah beberapa kali dia melakukan penyelamatan. Ya, well done, bisa akui. Dia bermain sangat baik. Kemudian right center back Disasi sering out of position. Dia kedapatan out of position bersama Caicedo di lini tengah dan tidak ada yang mengcover di areanya dari central right center back posisi dia ya, sehingga hampir saja terjadi gol namun Sanchez dapat melakukan penyelamatan. Entah apa yang dipikirkan oleh Enzo Maresca sehingga menurunkan Axel Disasi di right center back. Sedangkan kita masih punya Malo Gusto yang bisa bermain di right center back dan juga Acempong. Tapi why Disasi? Why? I don't know. Kemudian central center back Tosin bermain cukup bagus, hampir saja terjadi gol, tapi dia dapat berhasil melakukan blocking, shoot block, sehingga tidak terjadi gol. Ya, penampilannya ada progres yang cukup bagus, improvement dari Tosin. Ya, kemudian left center back Levi Colwill, penampilannya tidak cukup solid ya, seperti biasanya. Dan CBC nilai Levi Colwill ini kehilangan eh apa ya? Seperti kehilangan suatu touch ataupun chemistry sejak ditinggalkan oleh Wesley Fofana, ya. Dan penampilannya malam ini kurang begitu meyakinkan dari Levi Colwill.
Meskipun beberapa kali dia itu mengirimkan bola kepada Malo Gusto, tapi interceptnya maupun dalam melakukan build up serangan itu tidak berjalan dengan baik dan hampir saja dia meninggalkan uh, coverage areanya ya bersama Malo Gusto tidak ada di situ dan sudah terpantau kosong di dalam kotak penalti, tidak ada yang menjaga dan hampir saja kalau nggak salah Harrison ya menciptakan gol, tapi untung Sanchez kembali melakukan penyelamatan yang luar biasa. Jadi pertandingan kali ini tidak cukup baik buat Liverpool. Kemudian Malo Gusto, oh my God, this guy. Huh. CBC udah bilang jangan kita taruh Malo Gusto di posisi inverted right back ataupun left back pada saat dia menggantikan Cucurella. Dan apa yang terjadi? Ya, seperti prediksi dari CBC ini tidak akan berjalan. Dia bermain di inverted right back pun yang berposisi sebagai box to box untuk mengisi posisi diamond di sisi sebelah kanan itu tidak jalan apalagi ini di posisi sebelah kiri ya. Tadi CBC sudah singgung double of position ya. Dia itu right back tapi diposisikan di left back. Udah gitu inverted sebagai box to box. Alhasil kehilangan bola berkali-kali di final third. Pembagian bola yang berantakan, hampir saja kebobolan dari kesalahannya blunder yang diciptakan oleh Malo Gusto. Unbelievable ya keputusan dari Enzo Maresca untuk menurunkan Gusto. That's why CBC berharap dari awal daripada Malo Gusto mending Joao Felix yang diturunkan untuk menggantikan peran dari Cucurella. Karena kita tahu Joao Felix cukup oke di dalam dia melakukan intercept kok. Beberapa kali kita lihat si eh, Joao Felix ini turun sampai ke lini pertahanan dari Chelsea untuk melakukan tackling ya. Jadi CBC awalnya berharap si Joe Felix ini menggantikan Cucurella sebagai inverted left back dan si Malo Gusto ini mengisi right center back bukan si Disasi. Alhasil kosong-kosong ya karena mereka bermain low block, super low block dan melakukan counter attack ya memanfaatkan kesalahan dari para pemain Chelsea. Next, defensive midfielder Caicedo bermain sangat bagus, luar biasa, tetap ada pace dan juga intercept yang dia lakukan berkali-kali sangat luar biasa ya. Sangat outstanding penampilan dari Caicedo kali ini. Kemudian Enzo Fernandez begitu juga beberapa kali dia melakukan kombinasi yang cukup oke ya, hanya saja breakthrough pass-nya maupun one touch passing-nya itu malam hari ini dapat dibaca dengan baik oleh para pemain dari Everton dan sangat rapat, sangat rapi, sulit bagi Chelsea untuk dapat menembus. Ya, CBC ya mengapresiasi penampilan dari Everton ini meskipun kita tahu bermain sangat kasar ya, sangat keras. Kemudian Pedro Neto, wow luar biasa. Dia beberapa kali melakukan eh, penetrasi dan cutting inside. Dia juga lakukan dribbling melalui bola kaki kanan dan juga berkombinasi dengan kaki kirinya untuk mencari angle yang bagus untuk dia melakukan crossing. Tapi sayang sekali banyak pelanggaran yang dilakukan kepada Pedro Neto sehingga ya kita bisa melihat Pedro Neto gagal berkali-kali. Dia itu terjatuh ya karena dilanggar oleh Everton. Cole Palmer attacking mid tidak terlalu kelihatan pada malam hari ini dia dapat eh, hampir saja mencetak gol bila saja itu kalau nggak salah dia terkena penalti gawok tiang ya
Eh, tapi dia juga beberapa kali dijaga dengan ketat, di tackling, salah satunya berbuah free kick di dekat kotak penalti. Sayang sekali tidak dapat dikonversi dengan gol oleh Enzo Fernandez melalui free kicknya. Ya, agak sedikit off day dia pertandingan kali ini oleh Palmer, entah karena permainan Everton yang super negatif ini sehingga tidak bisa berkembang. Ya, that's why CBC berharap Ngunku dapat turunkan lebih awal ataupun Joe Felix untuk menggantikan si Malo Gusto, tapi tidak terjadi. Oke, next left winger Jadon Sancho. Ya, tidak ada yang begitu spesial dari Jadon Sancho malam hari ini karena dia ini sejatinya tidak dapat berkombinasi dengan Malo Gusto. Beberapa kali itu salah eh, langkah dari Jadon Sancho dalam dia itu berkombinasi dengan si Malo Gusto, ya. Jadi tidak efektif Malo Gusto untuk berada di posisi itu. Dan Sancho pun ya seperti berjuang sendirian sama halnya dengan Pedro Neto yang tidak dibantu oleh Disasi. Ya, di Watch Along kita juga sudah bahas hal ini dan thanks to our members yang sudah bertukar pikiran, jadi CBC juga dapat membaca insight dari para eh, teman-teman semua yang melakukan watch along bersama CBC. Next striker Nicholas Jackson. Beberapa kali dia mempunyai peluang yang cukup bagus, namun sayang sekali dia dia tidak terlalu dapat hokinya di malam hari ini ya. Keberuntungannya itu eh, kurang begitu baik. Dia beberapa kali melakukan shooting, tapi Pickford, kiper dari Everton ini bermain cukup luar biasa. Dan salah satunya hampir saja Jackson ini mencetak gol, namun terkena tiang setelah memanfaatkan corner kick dari Cole Palmer. Oke, para pemain pengganti yang turun di menit ke-79 seperti biasa tidak memberikan dampak yang terlalu signifikan baik Ngunku maupun Madueke. Sangat disayangkan terlambat melakukan perubahan dari Enzo Maresca dan CBC eh punya pandangan sedikit ya sebelum menutup video dari CBC ini karena pertandingan berakhir 0-0. Ya, untuk menjadi title juara atau title contenders dengan CBC melihat pengalaman serta apa yang diimplementasikan oleh Enzo Maresca di pertandingan kali ini saat si Cucurella itu berhalangan untuk dapat turun karena dia terakumulasi kartu. Ya, di sini kita bisa lihat sejauh mana kualitas dari suatu pelatih, yaitu Enzo Maresca sendiri. Dan menurut CBC belum. Enzo Maresca kualitasnya belum sampai di titik dia menjadi suatu pelatih yang siap untuk membawa tim untuk dapat gak enak ya mau ngomong ini untuk dapat menjadi title contenders atau melawan apa menjadi penantang juara di Liga Inggris. Ya berat guys. Tapi seperti itu karena masih belum bisa melihat siapakah pemain yang harus diturunkan dan skema komposisi pemain seperti apa yang harus dia lakukan pada saat pemain kuncinya yang ada di situ itu tidak dapat bermain seperti Cucurella ya. Itu masih melakukan kesalahan dari sisi um, komposisi pemain oleh si Enzo Maresca ya, sangat disayangkan ya. Tapi kita harapkan dia dapat belajar dan progres
Ya, jangan lakukan kesalahan lagi. Kita sudah tahu si Gusto tidak bisa bermain di situ. Jangan dilakukan lagi. That's it. Coba hal yang lain lah. Kita nggak punya pemain yang diturunkan. Oke, kita coba rubah dengan memainkan tiga lebih bertahan. Acempong, Tosin, eh siapa lagi? Levi Colwill. Udah fokus bertahan tiga. Sedangkan si Felix menjadi diamond di sisi sebelah kiri. Defensif Caicedo. Kemudian di kanan itu si Enzo Fernandez, Palmer di depan. Itu aja simple gitu ya. Mestinya seperti itu. Tapi ya mungkin karena masih mau mencari aman supaya balance. Memang balance kosong-kosong. Ya itu tidak membuat CBC cukup yakin bahwa Chelsea untuk musim ini dapat menjadi penantang juara. So, I think that's all guys. Di episode ke-140 kali ini, kita akan menyaksikan atau mendengar kabar dari pertandingan Liverpool versus Tottenham. Ya, semoga aja ada kejutan dari Tottenham. Dan hal yang mengejutkan lainnya itu adalah Kepa Arrizabalaga mewakili Bournemouth dapat mengalahkan Manchester United 3-0. Dan sayang sekali Arsenal, ya, mereka ini dapat menang 5-1 atas Crystal Palace. Kita tidak tahu kenapa Trevor Chalobah itu tidak bermain, padahal sebelumnya trio back Trevor Chalobah, kemudian Gueye dan juga Lacourt itu bermain sangat baik ya, tapi entah kenapa Trevor Chalobah tidak bermain sehingga malah kebobolan 5 gol ya, dari Arsenal. Dan di bench pun ada tapi tidak dimainkan ya. Jadi untuk sementara kita selisih 1 poin dengan Liverpool dan selisih 2 poin dengan Arsenal. So we will see guys di dalam next 2 weeks. Ya semoga saja Liverpool dapat tertahan dan juga Chelsea dapat kembali leading karena kita tahu Cucurella sudah kembali dari akumulasi kartunya. Ya, oke. I think that's all di episode ke-140. Don't forget to support channel CBC ini by subscribe, like, dan share. Thank you for watching. Take care. Happy weekend. God bless. And keep the blue flag flying high. Come on the Chels.